Hadirin yang semoga berbahagia, dalam tiap turnya keliling Indonesia, penampilan Seminota Slim Boy selalu dibuka oleh komika-komika daerah terbaik. Malam ini, kami hadirkan salah seorang di antaranya. Datang dari Cikarang, pulang dari Jakarta. Terimalah Mas Cemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banget ya, akhirnya gue kepilih jadi opener tanpa batas volume 2 final tour. Makasih ya Semi Gendut. Sebelumnya kenalan dulu ya, perkenalkan nama gue itu Krismanto Ronaldo. Tapi teman-teman manggil gue Mas Cemen. Dan orang tua manggil gue Masya Allah. Bukannya nggak mau dipanggil Krismanto ya, tapi Krismanto ini memiliki arti yang sangat-sangat berintelektual. Krismanto, Kris itu pusaka, man itu cowok, to itu untuk. Jadi Krismanto adalah pusaka untuk cowok. Jadi pusaka gue ini buat cowok. Oleh sebab itu cewek-cewek di sini yang ingin memainkan pusaka gua, sorry aja. Gua nggak nolak. Gua bayar dah. Gua ini berasal dari keluarga dangdut ya. Ayah gue itu legenda tukang nyawer. Dan bunda gue itu adalah pensiunan biduan dangdut. Oleh sebab itu, bunda gue kalau nasehatin gue perlu ada cangkok dan goyangan. Seperti ini. Kamu jangan nakal, jangan main terus. Belajar yang benar biar kamu jadi pinter. Kan gak enak ya, mau gue sawer tapi ma gue. Selain dari dangdut, gue juga berasal dari Cikarang. Beruntunglah kalian anak-anak yang tinggal di Jakarta. Karena jadi gaul di Jakarta itu lebih mudah dibandingkan dengan di Cikarang. Anak-anak Jakarta pengen gaul pergi ke mall, shopping, nongkrong, foto-foto di toilet. Udah jadi anak gaul. Anak Cikarang susah. Baru masuk mall, baru naik eskalator, udah mabok. Pulang-pulang dikerokin, masuk angin. Terus juga anak-anak Jakarta itu kalau ke bioskop enak nonton filmnya keren-keren ya kan, kayak Superman, Iron Man, Mas Cemen. Lah, orang Cikarang susah, filmnya masih Prabu Angling Dharma. Itu juga versi 3GP, masih pecah-pecah. Kasian ya Cikarang ya. Iya di Cikarang juga anak-anaknya tuh suka banget nempelin stiker di motornya. Saking banyaknya, gue bisa mendeskripsikan seseorang dari klub motor apa, dari stiker yang ada di motornya. Kalau ada stiker tulisannya kayak gini, cowok sejati oper gigi pakai tangan kiri, wah anak Vespa. Kalau ada stiker tulisannya, masih zaman oper gigi, wah anak Matic. Gue pernah ngeliat tulisannya aneh banget, dulu Demokrat, sekarang melarat. Pas gue lihat ternyata anak Urbaningrum. Sebagai seseorang yang terlahir dari keluarga dangdut, gua miris banget ya melihat perkembangan dangdut zaman sekarang. Karena banyak legenda-legenda dangdut sudah mulai berguguran. Seperti Arafik, Meggy Z, Trio Macan. Trio Macan mah belum ya. Tapi coba kalian bayangkan apabila Trio Macan ini meninggal. Arwahnya penasaran mau ngerasukin manusia gimana ya. Misalkan ada uji nyali gitu. Iwa peye nasi jagung lalalalat des. Kan gak enak ya. Mau gue sawer tapi yang kesurupan ma gue.
Dangdut. Dangdut itu berasal dari suara gendang. Dangdut. Jadi enak didengar. Untung dari suara gendang ya, bukan dari suara rakyat. Kalau dari suara rakyat nggak ada yang mau dengerin. Asik. Keren ya materi gue. Ya, kata Om Semi itu kalau stand up perlu ada pesannya. Biar selain dapat LPM juga dapat TTPM. Tepuk tangan per menit. Ya. Dan tanggal 9 April kemarin banyak yang manusia-manusia di Indonesia ikut pemilu ya. Gue bersyukur banget karena yang ikut pemilu ini umur 17 tahun ke atas. Coba kalian bayangkan apabila umur 17 tahun ke bawah ini ikut berpartisipasi dalam pemilu. Pasti banyak kader-kader partai mendoktrin anak-anak sekolah pada saat renungan malam. Pasmos, yang kayak gini nih. Bayangkan bila kalian pulang dari sini, melihat bendera kuning di rumah kalian. Itu bendera Golkar, Dek. Jangan pilih itu. Ketua umumnya jalan-jalan sama Marcella Zalianti. Gak ngajak gua. Gua kan menantunya. Kadernya Nia Ramadhani. Terus juga pas pemilu kemarin itu banyak banget ya caleg-caleg yang PDKT ke masyarakat, ya kan? Sama halnya kayak gue yang lagi PDKT sama cewek, asik. Iya, gue ini lagi PDKT sama cewek, namanya Sela. Nama panjangnya Selamat Malam. Iya, tadi gue telepon ceweknya ya. Halo, bisa bicara dengan Sela? Ya, saya sendiri. Saya juga sendiri. Jadian yuk. Tapi gue ini cowok sejati ya. Ya kan, kalau PDKT itu ngajak ketemuan langsung, dinner bareng. Nggak kayak cowok zaman sekarang yang PDKT-nya cuma berani lewat HP kerennya. Lewat BB. Ya elah. BB ini keren karena buatan orang luar negeri. Jadi ada beberapa tipenya yang menggunakan nama-nama zodiak seperti BB Aries, BB Gemini. Coba kalian bayangkan apabila BB ini buatan Indonesia. Pasti pakai nama weton. Ya kan? Nanti ada BB Legi, BB Wage, BB Kliwon, tiap malam Jumat dimandiin. Terus juga kalau pemilu kemarin tuh kampanyenya berbau-bau dangdut ya. Iya, ini mungkin karena dangdut ini adalah musik yang merakyat, dapat dinikmati dari semua golongan. Terlebih lagi dangdut ini sekarang udah melalang buana ke mancanegara, sampai Amerika. Keren ya. Iya, ini kalau di Indonesia ada trio Macan, mungkin di Amerika ada trio Tiger. Singlenya bukan Iwa Peye, Cracker Fish. Cracker Fish, Cracker Fish rice with popcorn. Open Little Joss. Nggak cuma sampai Amerika, dangdut bahkan sampai Jepang. Kalau di musik pop, itu di Jepang ada AKB48, di Indonesianya ada JKT48. Kalau dangdut itu kebalikannya. Di Indonesia ada Soneta Group, mungkin di Jepang ada Sayonara Group. Nyanyiin lagu Soneta dalam bahasa Jepang. Oya sumi manohara. Ganbate Uchiha Sasuke, Aita kata Nobita, Doraemon. Di pemilu tahun ini cukup unik juga ya. Katanya Raja Dangdut kita nyalonin diri jadi presiden. Ini kalau mantan suaminya Angel Elga ini benar-benar jadi presiden, gue juga bakal nyalonin diri jadi Menteri Pedangdutan Nasional. Dengan 2 misi yang bakal gue usung. Misi yang pertama adalah mengubah pandangan masyarakat yang menganggap musik dangdut itu adalah musik yang bodoh. Mengapa demikian? Ini disebabkan karena interaksi penyanyi dengan penontonnya dengan kata diulang-ulang terus sampai Krusty Krab buka cabang di Cikarang. Coba ya kita tes ya. Bodoh. Gue bakal mengubah semua itu. Jadi interaksi penyanyi dengan penontonnya dengan kata F, G, H, I, J. Kan enak belajar alfabet. Itu misi yang pertama. Misi yang kedua adalah mengubah statement masyarakat yang menganggap musik dangdut adalah musik yang kampungan. Di sini gue bakal mengkombinasikan dangdut dengan scream. Pas penyanyinya nyanyi pasti keren.
Kalau sudah tiada baru terasa. Yang nonton pada mosing. Sambil goyang Bang Jali. Kata teman gue itu lahir di keluarga dangdut itu enak ya. Combro, gue kasih tahu aja ya. Lahir di keluarga dangdut itu nggak enak. Terlebih lagi ketika ayah dan bunda gue ini akan bersenggama. Mereka pasti akan melakukan ritual saut-sautan lagu. Ayah gue nyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Bunda gue nyautin, padamu ku serahkan jiwa raga, ku turuti semua yang kau pinta. Di dada, di pusar sama bawahnya, cepat buka. Adek gue nongol, ola olela, ola olela. Oke, terima kasih, saya Cemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.